Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak-anak santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali kedatangan tamu mulia kita, Syekh Muhammad Ali Adib. Beliau ini asli dari Mesir dan alhamdulillah sudah beberapa tahun, sekitar 5 tahun tinggal di Indonesia. Dan syukur juga beliau yang semula berdomisili di Kalimantan sudah ada rencana insya Allah ke depan akan pindah ke Jawa Timur sehingga bisa menjadi lebih dekat dengan kita. Beberapa waktu yang lalu kami mengundang beliau untuk memberikan pengantaran kepada para bapak guru sekaligus mengimami sholat tarawih di Masjid Mustombang. Dan untuk hari ini alhamdulillah sorenya ya saat ini bisa bersama kita untuk kajian menjelang buka bersama. Kalau beliau insya Allah akan stay sampai nanti selesai sholat tarawih bersama kita. Sedikit mengenalkan dan sedikit mengucapkan selamat. Kita ucapkan selamat alhamdulillah hari kemarin beliau mendapatkan rezeki dilahirkan anak yang ke-6. Alhamdulillah. Jadi sempat kami was-was karena HPL-nya itu sebetulnya hari ini tanggal 18 ini, tapi alhamdulillah ya, dipercepat 1 hari sehingga sore ini sudah bersama kami. Seandainya pas hari ini mungkin kita yang harus main ke sana. Alhamdulillah kita ucapkan selamat barakallahu laka fiha wa takunu barakatan ala alika wa ala rasulika wa ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Maryam, anak yang ke-6. Jadi beliau sudah punya 6 anak, 3 tambah 3 dari 3 orang istri. Dan alhamdulillah sekarang juga sedang berusia sekitar 33 tahun. Kita berharap pada kesempatan sore ini bisa mendapatkan banyak ilmu baru yang akan disampaikan, nasihat sekaligus wawasan dan menambah ukhuwah Islamiyah di antara kita. Tidak berpanjang kata, saya langsung persilahkan kepada Syekh Muhammad Ali Adib untuk menyampaikan tausiah Muhammadiyah, dan dipersilahkan kepada saudara-saudara yang mungkin masih di luar bisa masuk ya. Di bagian depan juga bisa diisi. Insya Allah kita lanjut sampai sekitar nanti menjelang adzan maghrib. Demikian saya persilakan kepada Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتانا اليقين. اللهم اجزني عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ثم أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sore ini hidup bersama Al-Qur'an. Insyaallah tema sore ini Al-Qur'an, tentang Al-Qur'an. Kita akan fokus yang pertama dengan keutamaan Al-Qur'an. Walaupun saya yakin semua yang hadir di masjid ini sudah tahu bagaimana keutamaan Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab-adab membaca Al-Quran.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Inna lillahi ahlina minan nas." Allah punya keluarga dari manusia. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hum ahlul Quran." Mereka adalah ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah keluarga Allah yang terdekat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman sekarang dan dari zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat, orang-orang yang paling dimuliakan, orang-orang yang paling suci, yang paling mulia adalah keturunan Rasulullah SAW atau keluarga Rasulullah SAW. Tapi kita tidak tahu kalau ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Ahlul Quran, karena mereka langsung menjadi keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan semua orang-orang yang hafal Al-Quran atau yang baca Al-Quran atau menjadi imam atau qari harus menjadi keluarga Allah. Harus ada syarat-syarat. InsyaAllah suri ini kita akan jelaskan bagaimana adab-adab membaca Al-Quran. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, "Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau Rasulullah SAW bersabda min khairikum, berarti bukan sebaik-baiknya. Ada juga yang seperti orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, tapi khairukum berarti yang paling baik. Yang paling baik. Tidak ada yang baik seperti mereka. Mereka yang paling baik. Maka kalau kita belajar Al-Quran, kita hidup bersama Al-Quran, insyaAllah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang paling baik. Mudah-mudahan insyaAllah kita semuanya yang ada dalam masjid ini termasuk orang-orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari keutamaan Al-Quran juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Yuqalu liqari al-Quran, iqra wartaqi warattil," atau "Iqra warattil wartaqi kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin kunta taqra'uha," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hari kiamat ada darajat, ada manzilah, tingkat di surga. Dan sesuai bacaan kita di dunia ini, insyaAllah darajat kita akan tinggi sampai insyaAllah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala darajat kita atau manzilat kita bersama Rasulullah SAW di Jannat Al-Firdaus. Maka kalau kita di dunia ini hidup bersama Al-Quran, setiap hari kita habiskan waktunya bersama Al-Quran, yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala darajat kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita dengar, kita mau ajarkan anak-anak kita bahasa Inggris. Tidak ada masalah. Bahasa Prancis. Bahasa apapun. Sampai kita peduli banget, habiskan waktunya, habiskan harta kita biar dibilang anak-anak kita itu punya ilmu yang tinggi. Tapi kalau kita lihat di akhir zaman, jarang kita kadang orang-orang peduli habiskan waktunya untuk anak-anak untuk belajar Al-Quran. Jarang kita katamu. Al-Quran itu syekh Muhammad, laisa asasi, thanawi. Dipinggirkan. Mohon maaf ya, saya minta tolong sama guru kita Syekh Ustaz Nidal, karena masih juga ada beberapa kata yang belum siap. Saya belum fasih bahasa Indonesia, masih lumayan. Ya, sudah mantap. Makanya kita kalau tahu apa saja yang Allah siapkan untuk orang-orang yang ajarkan anak-anaknya Al-Quran, pasti kita akan mulai dari sekarang semangat dan rajin, karena pahalanya luar biasa. Hari kiamat orang
tua, anak-anak yang hafal Al-Quran, beda dengan orang-orang lain. Sudah ada alamat mu'allam, tanda. Sudah ada tanda. Mereka akan datang hari kiamat dan mereka dipakai mahkota. Rasulullah SAW berkata, nuruhu afdal min nur syams. Terangnya lebih kuat daripada matahari. Mereka adalah orang tua walaupun mereka tidak hafal Al-Quran. Bukan artinya tidak kita sebut anak-anak aja yang hafal Al-Quran, tapi saya bilang ini aja keutamaannya kalau anak-anak yang hafal Al-Quran. Apalagi kalau alhamdulillah di Mesir sekarang banyak rumah-rumah dari orang tua sampai cucunya semuanya hafal Al-Quran. Jadi sunnah hasanah masya-Allah. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala termasuk rumah saya, orang tua saya hafal Al-Quran, 6 saudara hafal Al-Quran, dan saya berada niat insyaallah sampai anak-anak saya juga khatam Al-Quran karena keutamaannya luar biasa. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang hari kiamat memberikan syafaat untuk sahabat-sahabatnya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngomong tentang keutamaan Al-Quran sampai besok tidak akan selesai. Saya yakin semuanya tahu bagaimana fadail Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Tapi menurut Al-Faqir yang penting kita lebih fokus ke adab-adab Al-Quran. Karena saya lihat di negara-negara Islam sekarang, lihat hal-hal yang Allah gak ridai, tapi hal-halnya bukan dari orang-orang biasa, dari orang-orang yang dibilang qari atau orang-orang imam-imam, orang-orang yang hafal Al-Quran. Maka kita harus hati-hati, kita harus tahu apa saja adab-adab membaca Al-Quran. Ada adab-adab sebelum kita mulai baca Al-Quran. Ya. Yang pertama, al-ikhlas. Ikhlas niatnya lillahi ta'ala. Ya, an-niyah. Niat kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Allah aja yang tahu niat kita semuanya. Tapi sekarang yang jelas untuk kita, banyak orang-orang yang dibilang orang qari, kalau baca Al-Quran sepertinya tidak baca lillahi ta'ala. Tapi mungkin Allah Ta'ala a'lam, niat-niat cari terkenal, mau masyhur, cari uang, cari followers, ya. Maka kita harus hati-hati. Semuanya tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Makanya dari guru-guru kita di Mesir, mereka ajarkan kita sebelum mulai baca Al-Quran atau belajar Al-Quran jangan pakai satu niat saja, biar pahalanya makin besar. Niatnya lillahi ta'ala, biar kita termasuk hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, biar Allah angkat meningkatkan derajat kita di surga. Biar orang tua kita pakai mahkota hari kiamat, banyak niat. Biar pahalanya juga banyak. Sama mungkin kita baca 1 jam, tapi kalau kita pakai beberapa niat, pahalanya besar, lebih besar. Tapi kalau satu niat, pahalanya sedikit. Makanya semuanya tergantung niat kita. Ada yang mau baca Al-Quran biar masyhur, baca tapi tidak faham, tidak tadabbur. Makanya kita masuk yang kedua. Ya, yang kedua itu insyaallah itu nanti di adab waktu kita baca Al-Quran. Yang kedua al-wudu. Jangan baca Al-Quran waktu tidak ada wudu. Berarti ini dari juga adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama ikhlas niatnya Allah Ta'ala. Yang kedua harus kita punya wudu. Jangan langsung dari kamar mandi, ya, atau langsung bangun langsung baca Al-Quran. Ambil wudu. Ya, kalau masalah ini wajib atau bukan wajib, ini masalah khilafiyah. Masalah kita boleh gak pegang al-mushaf waktu kita ada wudu atau tidak, ini masalah khilaf. Ada beberapa pendapat. Tapi minimal ini termasuk adab membaca Al-Quran. Biar pahalanya makin besar, karena kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala kita besar. Derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Yang ketiga an-nadhafah. Kebersihan.
kebersihan baju kita, kebersihan tempat niat. Maka kata ulama-ulama kita, kalau mau baca Al-Quran di tempat yang paling suci, yang paling sempurna itu di masjid. Ya, kalau nggak bisa di masjid di rumah, tapi minimal jangan pakai baju-baju kerja. Kalau untuk bapak-bapak yang suka kerja, bajunya mungkin masih ada keringat, belum mandi, ya, atau ibu-ibu yang habis masak baunya bawang. Karena kita kalau duduk baca Al-Quran, ya, kita seperti kita ada komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan ada kalau kita mau ketemu orang yang tinggi, gubernur atau guru besar, bisa gak pergi sana duduk sama beliau tapi ada bau yang tidak enak, bajunya kotor? Tidak bisa. Apalagi kalau kita baca ayat suci Al-Quran. Makanya kita harus sadar, jangan sampai kita anggap Al-Quran itu hal-hal yang biasa, beda, ya. Berarti kita bersihkan bajunya, mandi, pakai parfum. Tambah juga yang kita duduk ini harus juga bersih. Ya. Yang keempat, dan menurut saya ini sudah sunnah yang sudah ditinggalkan. Mungkin 99% dari umat Islam sudah lupa dengan sunnah ini, yaitu siwak. Sekarang diganti dengan rokok. Saya gak ngomong tentang rokok karena sudah ada fatwa di Indonesia dan saya tidak masuk masalah ini. Tapi masa kita baca Al-Quran mulut kita bau, baca ayat suci Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saya sudah lihat video-video yang viral, orang itu lagi baca Al-Quran duduk kakinya seperti ini, gak sopan, lagi setiap ayat ambil nafas dari rokok. Lupa kepada sunnah Rasulullah SAW, as-siwak matharatun lil fam, tahara untuk mulut kita, biar jaga bersih mulut kita, mardatun lirrabb. Kalau kita cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, pakai siwak sebelum baca Al-Quran. Ini sunnah sudah ditinggalkan. Mudah-mudahan insyaAllah kita kembali lagi pakai siwak. Ganti rukuknya minimal di masjid waktu kita baca Al-Quran, ganti dengan siwak. Sudah keluar, sudah mau kerja, mau ikut fatwa ulama, silakan pakai, silakan. Ya, karena saya gak mau masalah-masalah yang akan buat khilafannya. Yang ketiga, istiqbalul qiblah, menghadap qiblah. Menghadap qiblah. Ini juga sunnah, atau kita bisa bilang adab-adab membaca Al-Quran. Ya, saya lihat guru-guru saya kalau mau mulai baca Al-Quran, mereka turun dari kasur, mereka pakai sejadah seperti mau salat, duduk menghadap kiblat dan baca Al-Quran. Ini adab-adab membaca Al-Quran. Kemudian at-taqayyum. Nah, tadi kita sudah sampaikan atau sebutkan di masalah berjaga kebersihan. Tapi ulang lagi, kita pakai parfum yang wangi. Ya, saya sudah kasih contoh. Kita kalau mau duduk, misalnya saya mau ketemu sama beliau, tak mungkin saya ketemu beliau itu saya bau acam, keringat. Habis kerja atau habis olahraga pasti malu. Walillahil mathalul a'la, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mikir Allah gak lihat, Allah gak, semuanya Allah hadir sama kita. Kita ada komunikasi secara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu posisi kita bagaimana, kita harus malu. Kemudian sebelum mulai baca Al-Quran, at-ta'awudz, baca ta'awudz dan basmalah. Kenapa kita harus baca ta'awudz dan basmalah? Yang pertama karena ini sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian at-ta'awudz itu untuk menghindari dari waswas syaitan. Karena ada syaitan namanya khinzab atau khanzab. Ini khusus untuk ganggu ibadah kita. Wabil khusus waktu kita baca Al-Quran atau lagi salat, datang syaitannya buat kita ingat hal-hal yang tidak penting. Saya belum bayar listrik, saya ada ini, saya belum buang sampah, istri saya nanti marah sama saya. Ya, itu pasti datang waktu kita mau baca Al-Quran atau mau salat. Tapi kita kalau lagi main sosial media, syaitannya tidak akan pernah datang, karena tahu kita sudah lalai, aman. Tapi kalau kita mau ibadah, langsung datang. Makanya kita harus baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, biar kita bisa tadabbur dan khusyuk, biar syaitannya agak ganggu kita, biar kita bisa fokus dan tadabbur makna Al-Quran.
Ini yang tadi itu adab-adab membaca Al-Quran. Sebelum baca Al-Quran, mau mulai baca Al-Quran harus siap-siap. Sekarang adab-adab waktu kita lagi baca Al-Quran. Yang pertama at-tadabbur wal khushu'. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak bertadabbur pada Al-Quran, atau mereka sudah hatinya sudah dikunci? Merenungi. Hah? Tadabbur merenungi. 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 Susah lah. Merenungi. Ya, merenungi Al-Quran. Tapi difaham juga orang Indonesia kan tadabbur. Sebagian. Am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati mereka terkunci? Makanya orang-orang yang baca Al-Quran itu tapi tidak ada tadabbur, mereka seperti orang-orang yang hatinya sudah mati, sudah dikunci. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Mungkin ada yang tanya, tapi kalau orang-orang bukan Arab pasti tak faham. Sekarang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita tak punya alasan lagi. Sekarang ada mushaf-mushaf yang ada terjemah. Jangan lewat satu ayat kecuali kalau sudah faham maknanya. Sahabat Rasulullah SAW, ada beberapa sahabat yang belum khatam Al-Quran sampai mati. Kenapa mereka? Apakah mereka tidak bentar, tidak cepat hafal? Bukan. Tapi karena mereka gak lewat satu ayat kecuali kalau sudah tadabbur, sudah amalkan apa saja yang ada dalam ayatnya. Berarti kita jangan lewat satu ayat kecuali kalau sudah paham artinya, sudah tadabbur, sudah amalkan apa saja yang ada dalam ayatnya. Wal khusyu' sama juga ya. Kalau kita sudah tadabbur pasti kita akan khusyuk. Ya, tapi kalau enggak ada tadabbur enggak akan ada khusyuk. Ya. Kalau kita sudah paham makna Al-Quran, ini yang akan bawa khusyuk untuk kita. Ya. Selanjutnya, kalau orang itu kita enggak tahu di Indonesia ada enggak seperti itu. Tapi kita di Arab, kalau kita lagi murajaah, biasanya kalau muat, misalnya kita baca, misalnya saya kasih contoh ya, mohon maaf ya. Innal ladzina kafaru sawa'. Lanjut, kita masih lanjut. Kita muat tapi masih lanjut. Ini tidak boleh. Tidak sopan. Tidak sopan. Tapi kalau kita sudah datang muat, kita stop dulu, ya. Berusaha ikut sunnah Rasulullah SAW, tutup tahan muabnya. Itu sunnah, banyak juga yang tidak tahu. Rasulullah SAW kasih tahu kita kalau kita muab, syaitan itu ngolok kita, ketawa. Muab itu dari syaitan, semuanya dari syaitan. Dan biasanya datang waktu kita mau ibadah. Yang paling banyak itu waktu kita mau ibadah. Makanya kalau kita muab, ini juga sunnah yang ditinggalkan. Banyak yang tidak pakai sunnah ini, kita harus tahan. Falyughlib mastata'. Sesuai kemampuan kita ya. Kalau bisa tutup, misalnya saya mau muab, kalau bisa tutup langsung, yughlib al-fama. Tutup mulutnya kalau bisa. Ini sunnah Rasulullah SAW karena syaitan ngolok kita. Kalau kita lagi di posisi muab, ditutup. Ya, ini sunnah dari Rasulullah SAW. Ya, berarti kita stop dulu dan ikut sunnah Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tutup mulut. Setelah selesai, lanjut bacaannya. At-tawaqquf 'inda ayatir rahmah wa at-tawaqquf 'inda ayatil wa'id. Rasulullah SAW kalau baca Al-Quran, ketemu ayat-ayat rahmah seperti ayat-ayat tentang surga, atau ayat-ayat yang Allah ampuni dosa seperti ayat-ayat ar-raja, al-khawf, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Ayat yang Allah ampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Ya, apa? Ya, pasti minta contoh. Ya. Seperti apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kalau Rasulullah SAW baca ayat-ayat seperti ini, ayat-ayat rahmah, ayat-ayat adab. Kalau ayat rahmah, Rasulullah, Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikanlah kami Dari seperti mereka, ya. bagian dari mereka. Kalau ayat-ayat azab, yata'awwadz billahi min dzalik. Ya? Ada yang pun. Yata'awwadz. Yani مثلا ayat jahannam, Allahumma a'idna min jahannam.
Na'udzubika min jahannam. Jadi Rasulullah biasa kalau ketemu ayat bicara tentang surga itu berdoa agar dijadikan seperti penduduk surga. Ketemu ayat terkait sisa dan penduduk neraka, beliau Allahumma a'idna minhum aw a'idna anakuna minhum, berdoa supaya tidak dijadikan seperti penduduk neraka. Jadi sela-sela membaca Al-Quran. Ya. Berarti Rasulullah SAW kalau ketemu ayat-ayat seperti itu, Rasulullah berhenti dulu dan langsung berdoa. Ya, ini sunnah dari Rasulullah SAW, mungkin banyak tidak tahu. Selanjutnya, raf'ul mushaf biyadaihi atau ala syai' murtafi'. Kita angkat mushafnya ya pakai tangan atau kita taruh atas misalnya meja. Yang penting jangan sampai menghina mushaf. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lihat orang-orang sampai mushafnya di bawah kaki. Kakinya gini, mushafnya langsung dekat kakinya. Ya. Tidak boleh seperti itu. Kita harus memuliakan al-mushaf ya, karena dalamnya ada kalamullah subhanahu wa ta'ala, dan ini juga termasuk adab-adab waktu kita lagi baca Al-Quran. Selanjutnya al-buka athna'i tilawah. Kita harus nangis. Jangan sampai baca seperti baca buku biasa. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Afa min hadzal hadithi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkun." Waktu Allah turunkan Al-Quran dan Rasulullah SAW baca Al-Quran, datang orang-orang musyrik dan mereka ketawa mulut Rasulullah SAW. Allah turunkan ayat ini, apakah kamu merasa heran terhadap bimbiriyatan Peringatan. ini? اقتربت صلاة المغرب. Ya, terhadap, mungkin maksudnya terhadap ayat Al-Quran, dan kamu tertawaan dan tidak menangis. Biasanya orang itu kalau baca Al-Quran dengan tadabbur dan khusyuk, biasanya pelan-pelan akan cepat nangis. Air mata itu apa? Seperti air mengalir. Air mata itu sampai cepat banget keluar. Itu pelan-pelan, enggak langsung. Orang itu kalau mulai mau istiqamah, mau tadabbur, mau khusyuk, pelan-pelan akan mendapatkan nikmat luar biasa, yaitu cepat nangis. Dan Rasulullah SAW suruh kita illam tabki fatabak, illam tabku fatabak. Kalau tidak bisa nangis, ya pura-pura nangis. Ya, Sampai nanti nangis benar. karena ini yang akan bawa nangis betul. Ini hadis sahih ya, betul, bukan. Nangis-nangiskan. Ya, berusaha ya biar hati kita itu sudah lembut, karena memang dari dosa-dosa kita hati kita sudah keras. Walakin qasat qulubuhum. Mudah-mudahan insyaallah Allah lembutkan hati kita sampai bisa tadabbur dan khusyuk, sampai bisa nangis. Ya. Selanjutnya, setelah kita menangis waktu kita baca Al-Quran, husnul istima' wal insat. Ini menurut saya yang paling penting, yang buat saya sedih banget. Saya lihat hal-hal umat Islam itu masalah orang-orang yang mendengarkan. Ya, yang mendengar atau menyimak. Iya, orang-orang yang mendengar dengan bagus. iya. Saya sekarang lihat hal-hal acara-acara yang ada qari, ada ngaji, seperti bukan Al-Quran lagi. Orang yang baca Al-Quran gak ada khusyuk, gak ada tadabbur, hukum-hukum tajwid tidak betul, baca ayat-ayat azab tentang neraka pakai irama-irama yang buat lucu, buat ketawa, buat bahagia, gak ada tadabbur. Dan orang juga yang dengar, ada yang tepuk tangan, teriak-teriak, ketawa, ada yang ngomong sama temannya seperti bukan ayat suci Al-Quran. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau sekiranya Kalau sekiranya kami turunkan ayat Al-Quran ini ke atas gunung, maka engkau akan melihat gunung itu tunduk dan gempar karena takut kepada Allah. Sebab yang diturunkan adalah firman Allah. saya lihat video-video sampai qari-qari baca ayat-ayat azab, ayat-ayat neraka, ayat-ayat tentang hari kiamat, tapi dengan cara lucu. Kayak kata mereka itu irama apa ya? Katanya irama lucu atau happy komedi ya, komedi.
Dan orang-orang itu tepuk tangan, bersiul, teriak-teriak. Bahaya ini. Kita harus hati-hati karena bukan semua orang-orang yang dibilang orang qari mereka keluarga Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, "Aktsaru munafiqi ummati qurra." Terjemah. Orang munafik yang paling banyak di umatku ini adalah para tukang membaca Al-Quran. Berarti Al-Quran itu bisa bawa kita ke surga, bisa meningkatkan derajat kita sampai bersama Rasulullah SAW. Tapi bisa juga buang kita di neraka Jahannam. Ada hadis atau beberapa hadis sahih sebutkan kalau orang-orang yang pertama masuk neraka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Kenapa? Nanti ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa? Saya sudah baca Al-Quran karena engkau. Ikhlas karena engkau." Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Kadzabt, kamu bohong. Tetapi kamu baca Al-Quran biar dibilang qari." Berarti kita harus hati-hati. Jangan sampai kita na'udzubillahi min dzalik orang-orang yang paling munafik. Sudah ada Al-Quran, sudah ada nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, tapi akhirnya bukan nikmat tapi nikmat sampai kita dibuang di neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dibilang di Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'aha. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli Al-Quran, keluarga Allah yang terdekat. Mudah-mudahan semuanya yang ada di masjid ini insyaallah bisa baca Al-Fatihah yang betul. Dan ini nasihat saya untuk diri sendiri dan untuk semuanya yang hadir. Kenapa? Karena juga saya lihat hal-hal ini khusus surah Al-Fatihah banyak yang tidak sadar sampai orang-orang itu tidak tahu bagaimana ini bisa jadi musibah besar. Apa itu Syekh? Yaitu masalah bacaan kita dalam surah Al-Fatihah. Saya lihat mungkin kalau saya bisa hitung gak sampai 20% lah dari umat Islam yang bisa baca Al-Fatihah yang betul. Padahal kalau kita tidak baca Al-Fatihah yang betul sampai ada salah-salah besar, salat kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berusaha, maka saya kasih nasihat untuk diri sendiri dan untuk semuanya, kita harus kasih waktu yang cukup ya untuk Al-Quran, wabil khusus untuk benarkan bacaan kita surah Al-Fatihah. Karena menurut ulama tajwid dan ulama fiqh, kalau kita punya salah besar seperti ganti huruf, ganti harakat ya dalam bacaan kita surah Al-Fatihah sampai bisa rubahkan makna, maka salat kita tidak sah. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, "La salata liman lam yaqra' bi-Fatihatil Kitab." Tidak ada salat untuk barang siapa yang tidak baca surah Al-Fatihah yang betul ya, karena Al-Fatihah adalah rukun dalam salat kita. Soal? Ya baik, masih ada sedikit waktu ya. Saya persilakan barangkali Bapak dan saudara yang ingin bertanya. Monggo. Silakan. Langsung. Untuk memulai awal membaca ta'awudz sama basmalah kita itu ya untuk mengakhiri biasanya dengan sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, kalau sadaqallahul azim ini juga masalah, ada beberapa pendapat ulama. Kalau menurut saya tidak ada masalah, ya. Kalau menurut saya sadaqallahul azim, qul sadaqallah, tapi masalahnya di mana? Biar kita juga bisa di tengah ya. Kalau orang-orang salafi, mohon maaf ya, bilang ini bid'ah. Kalau orang-orang NU atau sufi sampai jadi ini seperti wajib. Kalau kita tak bilang sadaqallahul azim berarti salah. Kita di tengah ya. Sadaqallahul azim bukan bid'ah, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai, saya kasih contoh, waktu saya baru datang Indonesia, saya tidak pakai kunut salat subuh. Orang-orang marah sama saya, harus kita ulang salat lagi. Padahal ini ada beberapa pendapat
ya, itu di Pontianak. Sampai saya pelan-pelan sampaikan ke mereka, kalau ini ada beberapa pendapat dan ada beberapa madhab, masalahnya masalah luas. Ya, kalau tak apa-apa, atau misalnya di Pontianak wajib ini wajib betul baca pakai surah As-Sajdah setiap salat subuh hari Jumat. Tak mungkin kata satu masjid atau musalla atau surau tidak baca surat As-Sajdah lengkap. Sampai orang-orang awam yang tidak punya ilmu mikir kalau ini fardu. Ini juga masalahnya dekat ya. Kita kalau mau baca sadaqallahul azim tidak ada masalah insyaallah. Tapi jangan anggap ini tidak di dalam salat. ya, tapi bukan tidak dalam salat ya. Saya maksudnya kalau kita baca Al-Qur'an biasa ya. Tapi jangan sampai mikir ini dari Rasulullah SAW atau ada hadis suruh kita harus bilang sadaqallah. Karena ayat kul sadaqallah ini ayat secara umum. Secara umum mau bilang sadaqallahul azim silakan. Kalau satu kali enggak bilang sadaqallahul azim enggak apa-apa. Jangan sampai bilang ini haram, salah, bid'ah, jangan. Ya ini masalah luas. Ya, saya enggak akan bilang ini bid'ah, enggak akan bilang ini wajib juga. Ini masalah boleh kita baca sadaqallahul azim, boleh tidak pakai. Dan nasihat saya untuk semuanya, kita harus jadi satu. Ya. Kapan kita jadi satu, umat Islam itu harus jadi satu. Kita sudah baca. Masalah itu pendapat ulama bukan artinya kita sampai jadi musuh. Sampai keluarkan kata-kata gak bagus, orang bodoh, orang bid'ah, orang ini. Beda pendapat langsung dibilang Wahabi, Sufi. Tidak bisa seperti itu ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau kita sudah punya dalil yang jelas, gak apa-apa. Kita walaupun makna al-ikhtilaf hada la yufsid al-wud qadhiyah. Jadi perbedaan pendapat kalau dalam masalah fikih jangan sampai merusak kasih sayang antar sesama muslim. Ya. Wallahu taala. Silakan kalau ada yang lain. Ada? أنا أقرأ بنفسي صدق الله لكم. Ayat silakan. Apakah sama pahalanya orang yang membaca Al-Quran yang tahu arti dengan yang tidak? Beda. Tadabbur itu tetap tadabbur sendiri, ada pahala untuk tadabbur sendiri. Kalau orang baca Al-Quran tidak faham makna Al-Quran, tetap insya Allah mendapatkan pahala, tapi pahalanya kurang. Nah, tapi kalau orang itu baca Al-Quran dengan tadabbur dan amalkan, berarti ada untuk tadabbur ada pahala, untuk amalkan apa saja dalam Al-Quran pahala lain. Banyak bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita baca Al-Quran seperti baca buku biasa, baca Al-Quran tapi mikir kita itu di hal-hal dunia. Ya, harus ya, maka kita tapi juga biasanya syaitan itu suka datang kalau tidak faham makna Al-Quran, lebih bagus jangan baca Al-Quran. Nah, ini hati-hati ya, ini cara licik dari syaitan. Cara licik seperti syaitan yang suka datang setelah orang itu berdosa. Kamu masih mau ke masjid, kamu masih mau salat, Allah gak akan terima salatnya. Hati-hati ya, jangan tinggalkan semuanya ya. Tapi walaupun tidak bisa paham atau susah paham makna dari Al-Quran, tetap ada wird, tetap setiap hari baca Al-Quran. Karena insya Allah barang siapa yang hidup bersama Al-Quran, insya Allah akan mati bersama Al-Quran dan akan hari kiamat juga mendapatkan syafa'ah dari Al-Quran. Ya, jangan tinggalkan semuanya. Tapi kita bilang yang lebih bagus kalau bisa pakai mushaf yang ada terjemah itu lebih sempurna. Bukan artinya kalau gak paham jangan baca Al-Quran, bukan. Tapi lebih sempurna kita berusaha paham makna Al-Quran. Jadi sama-sama bagus, tapi kalau bisa paham lebih bagus lagi. Syukur-syukur diamalkan. Boleh pertanyaan kalau terakhir? Ya, silakan.
Kita punya 3 hadiah. Ya. Insya Allah kita akan tanya. Ya, yang bisa jawab kita akan kasih hadiah ya. Pertanyaannya, sebutkan satu adab. Ya, satu adab atau sopan santun. Ya, yang tadi saya sampaikan ya. Gak terserah mau adab-adab sebelum mulai baca Al-Quran atau Silakan. Ya, silakan. Ya. Taharul ikhlas. Masya Allah betul. Masya Allah. Silakan. Silakan. Ya, masih ada 2 lagi. Silakan. Baik, pertanyaan simpel ya. Pertanyaan simpel. Tadi saya cerita beliau ini sudah berapa tahun ada di Indonesia? Ngacak dulu, masih bisa kan? Ada lagi soalnya. Seperti soal pertama ya, sebutkan ya dari adab-adab membaca Al-Quran, tapi beda dengan beliau ya, yang lain. Ya, adab membaca Al-Quran selain yang sudah beliau sebutkan. Kalau beliau sebutkan tadi adab sebelum membaca Al-Quran. Ya, silakan. Siapa namanya? Dari Surabaya ya, silakan. Kurang keras. Apa? Merenungi tadabbur al-Qur'an, benar? Benar. Ya, silakan. Allahumma shalli ala Baik, alhamdulillah kita masih sudah mendekati waktu maghrib ya, ada sedikit 2 menit, barangkali sangat bagus kalau nanti kita minta beliau menutup dengan doa dan juga barangkali tilawah madrasah Al-Quran. Dan sekali lagi saya umumkan terlebih dahulu, insya nanti taraweh beliau masih tetap membersamai kita, mengimami kita sholat taraweh. Kemudian diumumkan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian yang barangkali ingin menitipkan entah zakat, sedekah atau infaknya untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza Utara. Gaza Utara ini kawasan paling terdampak serangan dari Zionis karena mereka nyerangnya dari utara, hancur semua, termasuk di situ ada rumah sakit Indonesia. Yang selatan ini sesekali dapat bantuan, tapi yang utara sangat kering. Alhamdulillah kita dapat channel untuk langsung menyalurkan dana cash ke sana, bisa dibelikan untuk masyarakat Gaza. Tapi ngapunten, belinya juga bukan beras, bukan tepung, bukan ketela, tapi bahan-bahan sangat sederhana dari rerumputan, dari pohon-pohon yang kecil. Ya, barangkali nanti bisa kita sumbangkan untuk manfaat. Alhamdulillah sampai kemarin kita sudah menyalurkan sekitar 350 juta rupiah. Dan insya Allah terus dibuka, nanti bisa disalurkan di kotak di masjid atau menghubungi dengan masjid. Barangkali itu saya persilakan kepada Syekh untuk menutup dengan doa dan barangkali saya tayassur kita biasa. Belum masih 2 menit. Beliau minta baca ayat suci Al-Quran sedikit, insya Allah, dan kita langsung tutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an
مودعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Kita insyaallah tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.